pemulihan kedaulatan ontologis. Kejadian agraria terwujud ketika masyarakat diakui sebagai pemilik makna atas uang, bukan hanya pemilik sertifikat hak atas tanah. Intervensi harus diarahkan untuk memulihkan kemampuan mereka untuk menamai, merawat, dan mewariskan lahan mereka. Hukum agraria yang berakar pada Lebensborn, artinya regulasi harus menginternalisasi pengetahuan praktis dan struktur waktu, komunitas siklus tanah ritual sebagai basis hukum yang lebih kuat daripada peta geospasial yang impersonal. Kita harus mengembalikan jiwa pada tubuh reformasi agraria dengan menjadikan pengalaman otentik sebagai pusat kebenaran hukum. Dilanjutkan oleh mahasiswa. Terima kasih. Sementara itu kita perlu memahami kedalaman penderitaan. Kita harus menghindari perangkap subjektivisme teori aksi berdasarkan pemikiran Freire dan teori kritis. Melihat land grabbing sebagai produk dari hukum besi oligarki, yaitu kekuatan struktural yang mendominasi negara demi kepentingan akumulasi kapital. Land grabbing adalah kekerasan struktural yang difasilitasi oleh negara kooperatif. Pencegahan yang efektif harus bersifat transformasional dan melibatkan aksi politik yang radikal, seperti beraksi sebagai jembatan, tindakan atau aksi yang harus menjadi jembatan antara refleksi teori dan perubahan struktural. Organisasi massa harus secara terus-menerus melakukan kritik diri dan konfrontasi sadar terhadap kekuasaan. Yang kedua, mengubah struktur kepemilikan. Aksi harus diarahkan pada tuntutan redistribusi tanah melalui nasionalisasi lahan skala besar, pencabutan HGU dan transfer hak secara permanen kepada petani buruan serta masyarakat adat. Yang ketiga, membentuk subjek politik. Masyarakat harus didorong untuk melihat diri mereka bukan sebagai korban yang pasif, tetapi sebagai agen perubahan subjek yang mampu mengguncang dan menata ulang fondasi sistem ekonomi politik yang ada. Keadilan agraria tidak akan pernah diberikan oleh struktur dominan, ia harus direbut melalui aksi kolektif yang berani. Dilanjutkan dengan mahasiswa juga dengan teori interaksialisme. Baik, selamat sore. Tadi kita melihat land grabbing sebagai kemenangan dalam perang semiotika. Nah, tetapi di dalam teori yang saya bawakan, yakni interaksionisme simbolik yang berdasarkan Mann and Koopman, itu mengajarkan bahwa land grabbing hanya berhasil karena makna dan simbol yang melekat pada petani atau tanah itu berhasil dikriminalisasi oleh hegemoni wacana. Nah, yang dimana hegemoni wacana ini merupakan kekuatan besar yang menciptakan simbiolisasi stigmatik, yakni petani atau adat yang dilabeli sebagai seperti liar atau primitif atau mungkin penghambat kemajuan. Nah, simbol-simbol ini kemudian menjadi definisi situasi yang dianut oleh birokrasi, penegak hukum, dan bahkan sebagian publik. Lalu ada pencegahan land grabbing yang dimana itu merupakan manajemen kesan dan simbol yang strategis. Seperti yang pertama, dekonstruksi makna lawan. Nah, yang dimana dekonstruksi makna lawan ini kita harus membongkar simbol-simbol land grabbing, misalnya logo koperasi, jargon atau investasi, lalu peta HGU, yang dimana sebagai simbol kekerasan dan kepalsuan. Dan yang kedua, yakni produksi simbol otonom, yang dimana gerakan ini harus secara masif menciptakan simbol-simbol tandingan, yang dimana simbol-simbol tandingan ini seperti peta adat, ritual publik, dan juga festival panen, yang menegaskan legitimasi moral dan hukum adat mereka di hadapan publik dan juga negara. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, memenangkan panggung media atau front stage, yang dimana aksi harus didesain untuk menangkan lensa kamera dan memperoleh empati publik, dan juga mengubah citra masyarakat dari peminta-minta menjadi pahlawan kedaulatan negara, pahlawan kedaulatan pangan maksud saya tadi. Nah, jadi kesimpulan
kesimpulan yang didapat di sini yakni keadilan agraria itu adalah hasil dari perjuangan yang berhasil membalikkan makna sosial dan mengubah stigma menjadi legitimasi. Terima kasih. Mari kita uji fondasi teoritis masing-masing. Setiap mahasiswa mengkritik fondasi teoritis lawan. Mahasiswa kepada mahasiswa satu. Fenomenologi seringkali dianggap skeptisme moral. Kritik saya adalah fenomenologi membuat kita menjadi penonton penderitaan. Ketika Anda fokus pada approach dan pengalaman yang dirasakan, Anda secara efektif menarik diri dari analisis kekuasaan yang menghasilkan penjelasan itu sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa perampas tanah tidak peduli dengan eventual korban, mereka hanya peduli pada nilai tukar dan keuntungan. Keadilan tidak dapat dimenangkan hanya dengan mendeskripsikan kedalaman luka. Ia dimenangkan dengan mengubah struktur yang memegang pisau. Narasi Anda adalah alat refleksi, bukan alat aksi atau bertindak. Sekarang mahasiswa 3 silakan mengkritik. Baik, teori aksi Anda terlalu terikat pada determinasi kelas dan ekonomi. Nah, kritik saya, Anda itu terlalu meremehkan betapa kuatnya ideologi dan hegemoni budaya, yang dimana aksi kolektif Anda mungkin merebut pabrik atau lahan, tapi jika Anda gagal merebut makna di benak masyarakat, kemenangan itu hanya sementara. Contohnya, mengapa banyak petani miskin justru mendukung elit kapitalis? Nah, itu karena simbol-simbol seperti kemakmuran palsu dan agama yang dimodifikasi telah menciptakan kesadaran palsu yang menumpulkan niat aksi. Dan kita tahu yang dimana aksi tanpa dekonstruksi itu adalah ideologi yang hanya merupakan konfrontasi fisik yang rentan dibubarkan oleh narasi stabilitas dan juga hukum. Sekarang mahasiswa 1 saya interaksionisme simbolik adalah instrumentalisasi yang dingin dan penuh reduksi etis. Anda melihat perjuangan agraris sebagai permainan manajemen pesan dan strategi branding. Jika fokus kita adalah membuat simbol yang efektif dan viral, bukankah kita berisiko menciptakan simulasi cerah, yaitu simbol yang tidak lagi memiliki hubungan dengan realitas otentik penderitaan? Keadilan agraris sejati adalah pengembalian hak, bukan kemenangan citra. Jika simbol Anda menang, tapi Lebenswelt komunitas tetap hancur, bukankah Anda hanya menukar satu bentuk penindasan simbolik dengan yang lain? Anda mempertaruhkan kebenaran otentik demi efektivitas media. Oleh karena tadi ada tudingan dari mahasiswa 2 terhadap mahasiswa 1 bahwa fenomenologi hanya bersifat pasif, maka kini saya persilakan mahasiswa 1 menjelaskan posisi fenomenologi pada level tersebut. Tudingan pasivitas itu keliru. Fenomenologi justru memperkuat aksi. Mengapa aksi Anda penting? Karena ada jiwa yang terluka atau life work, dunia kehidupan. Kami menyediakan kompas moral untuk aksi Anda. Aksi dengan approach penangguhan penghakiman dari yang berwenang, hanya kekerasan baru. Kami mengupayakan agar tujuan akhir aksi adalah pemulihan eksistensial, bukan sekadar perebutan kekuasaan kosong. Oleh karena tadi juga ada tudingan dari mahasiswa 3 terhadap mahasiswa 2 bahwa teori aksi terjebak pada determinisme kelas, maka sekarang dipersilakan pada mahasiswa 2 menjelaskan posisi teori aksi pada peradaban. Tudingan determinisme itu hanya berlaku bagi mahasiswa yang kaku. Kami bicara teori aksi kritis yang berfokus pada praksis pembebasan. Kami tidak menolak simbol. Kami katakan simbol hanya memiliki kekuatan jika didukung oleh kekuatan material atau aksi. Anda tidak bisa membuat hak adat diakui hanya dengan menayangkannya di TV. Anda harus memobilisasi massa untuk memaksa negara mengakui simbol itu atau hak adat.
aksi memberikan bobot politik pada simbol Anda. Tadi ada kritik dari mahasiswa 1 terhadap mahasiswa 3 bahwa interaksionisme simbolik hanya bersifat instrumental. Maka sekarang dipersilakan kepada mahasiswa 3 untuk menjelaskan posisi dari interaksionisme simbolik pada pertanyaan. Baik, dikritik instrumentalitas Anda adalah naif di era modern ini. Nah, jika simbol Anda yakni penderitaan otentik itu tidak dikemas dan disebarkan secara strategis, ia akan dikubur oleh narasi lawan. Nah, jadi kami tidak menjual simula cerah. Kami itu menggunakan strategi simbolik untuk melawan Lebenswelt otentik Anda dari dekonstruksi oleh lawan. Di dunia politik, persepsi publik seringkali lebih kuat daripada kebenaran objektif. Nah, yang dimana kemenangan citra adalah prasyarat untuk kemenangan material. Selanjutnya, mari kita bedah implikasi etis dan kebijakan. Kesempatan ini dipersilakan kepada mahasiswa. Kita menghadapi dilema etis, yaitu bagaimana menghindari objektifikasi saat kita mendokumentasikan penderitaan korban seksual. Karena kita berisiko membutuhkan mereka dalam peran korban yang hanya menarik secara akademis alih-alih memberdayakan mereka. Oleh karena itu, dokumentasi harus bersifat co-creation, dibuat bersama komunitas. Fokusnya harus pada pemetaan potensi masa depan mereka dan pengetahuan lokal mereka sebagai aset, bukan hanya untuk pemberitaan. Kami menjadikan hak untuk mendefinisikan dari diri sendiri sebagai tujuan utama. Sekarang pada mahasiswa. Kita menghadapi dilema legalitas, yaitu bagaimana aksi yang berpotensi melanggar hukum politik dapat dijustifikasi secara etis dan diimplementasikan secara politik tanpa menghasilkan anarki. Untuk itu kita perlu berpegangan pada etika hukum kodrat agraria bahwa hak hidup di atas tanah adalah hak fundamental yang lebih tinggi daripada undang-undang buatan oligarki. Justifikasi politiknya, aksi harus memiliki kekuatan mayoritas yang tak terbantahkan atau legitimasi rakyat yang mendesak negara untuk melegalisasi hasil aksi tersebut. Misalnya pengakuan hak adat atau hak masyarakat. Ketegangan struktural harus dijawab dengan tindakan transformatif secara kolektif. Menurut saya, kita itu menghadapi dilema praktis yang dimana itu merupakan strategi simbolik yang seringkali bersifat jangka pendek dan rentan terhadap backlash atau serangan balik. Nah, jika publik menyadari adanya manipulasi, bagaimana kita membangun kepercayaan publik jangka panjang pada narasi keadilan agraria yang dimana bila kita hanya fokus pada kemenangan sesaat di media sosial. Nah, oleh karena itu dibutuhkan konsistensi simbolik, yaitu simbol-simbol yang dipromosikan harus selalu berakar pada nilai-nilai yang universal, misalnya keadilan, kesejahteraan, dan harmoni. Selain itu, juga perlu adanya terintegrasi dengan simbol etis, fenomenologi, dan simbol kekuatan aksi. Kami menjadikan kredibilitas etis itu sebagai simbol strategi utama. Kepada mahasiswa 1, 2, dan 3 dipersilakan secara bergiliran menyampaikan satu intervensi kebijakan konkret atau usulan yang harus dilaksanakan. Saya mengusulkan dibentuknya komisi agraria yang terdiri dari ahli etnografi, sosiolog, ahli hukum, geograf, dan perwakilan adat yang bertugas menghentikan jadinya land grabbing dengan melakukan studi Lebenswelt. Dalam hasil studi ini menjadi kriteria evaluasi wajib yang membatalkan segala izin yang terbukti menghancurkan ruang eksistensial komunitas. Baik, saya mengusulkan pembentukan dana abadi redistribusi agraria atau DARA. Dana ini akan digunakan untuk membiayai pengambil alihan tanah terlantar, tanah sengketa, dan tanah yang melampaui batas maksimum. Dengan skema redistribusi tanah, maka tanah dapat dibagikan kepada petani gurem yang disertai dengan pendampingan teknis. Agar tanah dapat dimanfaatkan secara optimal, pendanaan ini mengalihkan sumber daya kapitalis menjadi alat pembebasan agraria.
Baik, kalau saya itu mengusulkan program pelatihan literasi media kritis dan produksi konten agraria untuk masyarakat. Nah, itu tujuannya adalah melatih petani dan masyarakat adat untuk menjadi produser simbol dan berita untuk mereka sendiri, sehingga memungkinkan mereka menciptakan narasi tandingan dan mengidentifikasi serta mendekonstruksi narasi palsu yang digunakan oleh korporasi dan media massa untuk membela diri dengan senjata simbol. Selanjutnya dipersilakan menyampaikan pernyataan penutup kepada mahasiswa 1, 2, dan 3. Pernyataan ini menyebutkan peran teori Anda dalam mewujudkan keadilan. Fenomenologi adalah kesadaran kita, menuntut kita untuk selalu kembali pada inti penderitaan dan makna eksistensial. Keadilan agraria tidak boleh hanya menjadi pembagian kertas, tapi pemulihan kemanusiaan yang terampil. Dari kami menyediakan kompas etis yang mengupayakan agar aksi dan simbol yang diperjuangkan benar-benar melayani otentisitas hidup masyarakat di atas tanah mereka. Teori aksi adalah kekuatan kita tanpa tindakan kolektif. Semua wacana dan etika akan diinjak-injak oleh kapital. Kami menuntut perubahan terhadap struktur kepemilikan. Kami mendorong petani menjadi subjek sejarah yang merebut kembali kedaulatan mereka. Hanya melalui mobilisasi dan konfrontasi, kita dapat mengupayakan agar keadilan agraria benar-benar terimplementasi untuk mengubah kertas menjadi kenyataan bagi rakyat. Baik, yang ketiga, teori interaksionisme simbolik itu adalah strategi kita yang dimana di era informasi ini perjuangan agraria dimenangkan di medan makna. Kita itu harus menjadi ahli semiotika yang mampu mendekonstruksi simbol kekuasaan dan menciptakan simbol legitimasi bagi rakyat. Nah, dengan memenangkan hati dan pikiran publik, kita akan membuat aksi kolektif mahasiswa 2 didukung dan nilai etis dari mahasiswa 1 itu diakui secara universal. Terima kasih. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwa pencegahan land grabbing harus merupakan gabungan dari ketiga pendekatan tersebut, yaitu fenomenologi sebagai dasar etis dan kemanusiaan, teori aksi sebagai kekuatan perubahan nyata, serta interaksionisme simbolik sebagai strategi komunikasi dan pembentukan kesadaran politik. Sinergi ketiganya diharapkan dapat mewujudkan keadilan agraria yang menyeluruh, baik dari segi makna, struktur sosial maupun citra simbolik masyarakat. Sekian debat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.